Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim man wafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi asra, kan begitu ya kata Nabi Muhammad SAW ketika kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah Isra. Namun itu yang bukan saya bahas. Dalam hal ini saya diberikan kesempatan ikhtiram oleh Ustadz Zainal untuk menyampaikan sedikit hal, yakni adalah terkait dengan halal bihalal. Bahasa Arab, tapi orang Arab sebenarnya tidak tahu, ya, tidak paham apa arti dari halal bihalal. Pemirsa dan teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata halal itu dari kata dasarnya adalah al-hillu. Ya, al-hillu adalah jikalau kemudian benang itu kusut, benang itu bulat begitu ya, maka al-hillu di sini adalah maknanya benang itu bisa dikembalikan lagi lurus begitu. Dari awalnya yang kusut bisa kembali lurus begitu. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Nah, kata wahlul ini adalah dari kata halal. Nah, wahlul ini adalah lidah yang terikat. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, mudahkan, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Maka kemudian mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Lepaskanlah ikatan dalam lidahku. Ini adalah doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika hendak menghadap Fir'aun laknatullah, begitu. Kata wahlul di sini adalah sesuatu yang terikat, ya. Nah, harapan di sini adalah halal bihalal. Ini adalah menyambung sesuatu yang kusut, ya, atau kemudian benang yang awalnya terputus kembali menyambung, kan begitu. Terus kemudian sesuatu hal yang retak bisa tersambung kembali, ya. Apalah daya jika kemudian gala itu patah maka bisa disambung kembali, kaca yang retak itu bisa disambung kembali, tapi kalau hati yang terluka maka kemana cari obatnya? Nah, ini makna dan tujuan daripada halal. Kalau kemudian kita mencari teman atau orang yang diajak ke acara, ayo nanti malam bisa ikut acara halal bihalal. Apa itu, mana apa artinya halal bihalal itu apa mas, kan begitu? Terus gak usah banyak tanya, ikut aja, kan begitu. Nah ini adalah dalam rangka untuk apa? Menyambung silaturahim yang awalnya sudah renggang, ya, diikat kembali, ya, disambung kembali, ya, begitu. Karena posisinya kita selepas daripada bulan Ramadan, hubungan kita hablum minallah dengan Allah itu masya Allah sudah senantiasa kuat begitu. Kata firman Allah, kata Nabi Muhammad SAW, man sauma Ramadan, barang siapa kemudian puasa siang harinya di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, iman dengan iman dan berharap ridha Allah, ikhlas karena Allah SWT, maka Allah mengampuni. Nah, malam harinya man qoma Ramadan, imanan wahtisaban, barang siapa kemudian sholat sunnah, tarawih, witir, tahajud, imanan wahtisaban, ghufirallahu man taqabbala min dzambi, maka kemudian Allah akan mengampuninya. Lah hubungan kita dengan Allah insya Allah sudah beres. Tinggal hubungan kita dengan manusia. Dengan cara apa? Memaafkan, saling minta maafkan. Sehingga kemudian halal bihalal di sini adalah dalam rangka untuk menyambung silaturahim kembali, menyambung ikatan itu kembali agar semakin lebih baik, syukur jama'i semakin lebih kuat, agenda-agenda dakwah juga semakin lebih baik digalakkan, satu sama lain saling bergotong royong untuk membahu satu sama lain dalam rangka tolong menolong dalam rangka dakwah begitu. Karena sulit sekali jika kemudian kita itu menjaga daripada meraih begitu ya. Kalau meraih itu mudah sekali, peringkat satu mudah, tapi untuk menjaga istiqomah itu sulit kalau untuk menjaga keistiqomahan begitu. Ini butuh support dari teman-teman sekalian. Lah kata halal di sini Allah juga berfirman dalam firman-Nya bagaimana itu? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kata halal di sini adalah dalam rangka setiap orang-orang atau setiap orang manusia makanlah dari apa? Fil ardi, dari bumi yang kemudian telah dihamparkan Allah SWT. Carilah engkau makan, carilah engkau penghasilan rezeki
dengan cara yang halal dan thayyib. Nah, ini kata halal di sini Allah sebutkan di dalam firman Allah juga. Sehingga kalau kemudian kita berbicara halal bihalal, ya begitu, ada satu pelajaran yang penting yang kemudian bisa kita ambil, yakni ketika kita pernah mendengar ceritanya Imam Ja'far Shadiq ketika mendapati satu tamu di rumahnya. Bagaimana? Gak sengaja ketika itu pembantunya, qadimnya datang dan membawa suguhan. Kok suguhannya itu tumpah di jubahnya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq jenama imam, ya manusia. Ada seluput salah dan lalai. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu letaknya salah dan lalai. Ada sedikit amarah, baru kemudian khadimnya mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha, adalah orang, yaitu orang-orang yang kemudian bersedekah di waktu lapang dan sempit, wal kadhimina ghaidha, dan menahan amarah gitu. Jadi awalnya Ja'far Shadiq mau marah karena apa? Suguhannya itu tumpah di jubahnya. Akhirnya apa? Dengar khadimnya menyampaikan itu, akhirnya kemudian apa? Gak jadi marah. Kemudian disampaikan lagi sama khadimnya, wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lantas ketika itu langsung dimaafkan oleh Ja'far Shadiq, dan Ja'far Shadiq setiap harinya bersedekah 100 dirham, langsung diambil dari kantongnya, diberikan pada khadimnya untuk kemudian sebagai sedekahnya atas apa yang kemudian disampaikan oleh khadimnya itu. Masya Allah, ini adalah satu pelajaran bagi kita sekalian. Minta maaf itu adalah baik, tapi lebih baik lagi, lebih mulia lagi, itu adalah memaafkan. Karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu yang berbicara minta maaf. Adanya adalah memaafkan. Wal afina anin nas, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi, nah ini pelajaran yang pertama yang kemudian bisa kita dapatkan. Dan kedua adalah pemirsa yang budiman dan teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam momen ini mari kita senantiasa menjaga pentingnya iman. Karena ketika Ramadan itu sudah usai, biasanya kebanyakan sulit sekali kemudian menjaga istiqomah. Ya, kalau kemudian motivasi kita adalah pahala ya atas amal ibadah kita lakukan di bulan Ramadan, maka di Syawal ini sulit sekali untuk menjaga istiqomah. Sholat 5 waktu, dijaga rawatibnya 12 sunnah rakaat, ya kemudian membaca Al-Quran. Nah ini lebih-lebih adalah apa? Tetap di dalam himpunan dakwah, jamaah dakwah, terikat di dalam syu'ur jama'i begitu. Jadi ini adalah berusaha untuk senantiasa terus satu sama lain saling menggenggam. Karena yang namanya kebaikan itu akan bisa mengalahkan apa keburukan. Keburukan yang terstruktur pun bisa akan terkalahkan dengan kebaikan yang terstruktur pula. Jikalau ada preman yang menghimpun anggotanya untuk progres rumah mana yang akan disatroni atau akan dirampok, kita sebagai orang baik yang kemudian terbina, terdidik, sudah halqoh, tinggal kemudian kita juga menghimpun siapa-siapa orang yang kemudian mau diupdate untuk calon yang dikontak atau siapa kontakannya untuk acara-acara yang selanjutnya begitu. Mudah-mudahan apa yang kemudian saya sampaikan ini adalah sesuatu hal yang bisa menyemangati kita sekalian, terutama diri saya sendiri ya. Karena posisinya kalau sudah berbicara demikian, langsung biasanya Allah itu bayar cash ujiannya pada saya begitu. Ya. Agar kemudian tidak hanya sebatas ngomong, tapi juga bisa melaksanakan. Dan juga pada jenengan sekalian, mengingatkan satu sama lain ya pada dasarnya. Karena sesuatu hal yang kemudian itu tidak biasa sering kita lakukan, maka akan terlupa begitu. Maka ayo kita sama-sama senantiasa untuk mengikatkan diri kita dalam satu lingkaran dakwah. Sehingga kemudian semangat itu bisa terjaga, yang namanya api itu bisa tetap berkobar, dan bisa memantik untuk apa? Untuk gerakan-gerakan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Wal afun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.